Fadlizon dan Luka May 1998. Sejarah itu seharusnya jadi ruang kolektif untuk mengingat, bukan alat untuk mengaburkan. Namun, bagaimana kalau orang yang dulu teriak reformasi di tahun 1998, sekarang justru ikut menghapus salah satu luka terdalam dari masa transisi itu? Inilah yang terjadi dengan Fadlizon, aktivis reformasi, mantan lawan Orde Baru, politisi senior, dan kini dia penyangkal fakta kekerasan seksual Mei 1998. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Dalam wawancara dengan dia di podcast channel YouTube-nya IDN Times, di situ dia memberikan statement bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan keturunan Tionghoa pada kerusuhan Mei 1998 itu nggak benar, cuma rumor. Ini gue kutip ya, pernyataan dia. Ada pemerkosaan massal. Betul nggak ada pemerkosaan massal? Pemerkosaan massal, kata siapa itu? Nggak pernah ada proof-nya atau buktinya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak itu dalam buku sejarah? Nggak ada. Dia ngomongnya gitu. Nah, untuk seorang aktivis reformasi di tahun 1998, sebenarnya miris sih mendengar dia ngomong kayak begitu. Padahal kalau misalnya kita mau flashback ke 1998, waktu itu kan rezim Soeharto tumbang. Nah, beberapa peristiwa di Mei 1998 itu adalah kerusuhan, ratusan toko dibakar, lalu ada juga penjarahan, dan yang paling membekas sebenarnya adalah terjadinya kekerasan seksual secara brutal terhadap perempuan keturunan Tionghoa. Dan ini dilakukan secara sistematis dan massal. Nah, kalau Fadlizon bilang itu cuma rumor, cuma desas-desus, ini padahal dicatat sama tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh pemerintah sendiri. Sama juga dengan Komnas Perempuan, ada juga PBB, lalu juga ada Amnesty Internasional, dan tim relawan kemanusiaan. Jadi ini sebenarnya emang fakta gitu loh, bukan ilusi, bukan cuma rumor. Ini gue dapetin beberapa catatan ya. Sebenarnya ini banyak informasinya tersebar, lu kalau mau googling pun juga ada, data-datanya ini juga ada. Tapi gue bacain aja di sini, biar mungkin lu yang waktu itu nggak mengalami kerusuhan 1998, kira-kira dapat bayangan lah apa sebenarnya yang terjadi dan dampaknya itu seperti apa. Misalnya nih ya, temuan dari tim gabungan pencari fakta. Mereka mencatat ada 85 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan keturunan Tionghoa, termasuk di dalamnya 52 kasus pemerkosaan. Ini korban yang memang melapor. Tapi apakah jumlah relay seperti ini? Kemungkinan besar enggak. Karena banyak yang enggak ngelapor. Entah mungkin karena malu, karena takut, karena trauma, atau apapun alasannya. Cuman ini yang tercatat. Baru yang tercatat. Nah, lalu juga ada dari relawan kemanusiaan. Ini mendata ada 168 kasus di berbagai kota. Dan banyak diantaranya dalam bentuk geng rape atau pemerkosaan secara beramai-ramai. Lalu juga ada dari PBB lewat Special Reporter of Violence Against Women menyebut kekerasan itu terjadi secara meluas dan sistematis. Lalu juga ada Komnas Perempuan yang memang dibentuk setelah kejadian peristiwa kerusuhan Mei 1998 ini, bahkan terus mengumpulkan data, mendampingi korban, dan mendorong pengakuan negara sampai hari ini. Dan jangan lupa juga ada kasus Ita Marta Dinata sebagai korban pemerkosaan di kerusuhan 1998 yang akan bersaksi ke PBB tapi kemudian dibunuh. Dibunuhnya seperti apa? Ketika korban ditemukan seperti apa? Gua, to be honest, nggak bisa ngomongin di sini karena terlalu sadis. Lu
mungkin bisa coba cari di Google. Dan sampai sekarang, kematiannya juga menyisakan banyak pertanyaan. Kok timingnya pas banget ya, pas lagi dia mau bersaksi ke PBB, tewas. Nah, kalau semua ini cuma dianggap sebagai rumor, menjadi pertanyaan nih, apakah yang disebut fakta itu hanya yang nyaman buat penguasa doang? Karena apa yang dilakukan oleh Fadlizon itu bukan lagi sekedar salah kutip atau salah ngomong sih kalau menurut gua ya. Itu adalah bagian dari upaya sistematis untuk menghapus memori kolektif yang tidak menguntungkan bagi narasi penguasa atau elit politik. Kan dia lagi mau bikin buku sejarah Indonesia kan nih. Dia emang di beberapa kesempatan sudah bilang ada yang mau dia hilangkan atau tidak mau masukin ke dalam buku sejarah Indonesia yang versi terbaru. Nah, salah satunya itu, kerusuhan Mei 1998. Alasannya bilang, kita kasih masukin yang positif-positif aja. Nah, permasalahan kan perjalanan panjang bangsa ini kan nggak semuanya mulus. Dan kalau hanya dikasih lihat yang bagus-bagusnya doang, kan kita nggak paham konteksnya, kenapa itu terjadi, apa penyebabnya. Sedangkan kita butuh tahu itu, biar kita paham, oh ternyata kita pernah mengalami fase atau masa seperti ini. Nah kalau itu dicoba ditutup-tutupi dengan hanya bikin yang bagus-bagusnya doang, ya itu kayak lagi lu nutupin dempul atau penyok-penyok mobil yang memang udah hancur sebenarnya. Bahkan ya, sejarah atau history dalam bahasa Inggris, itu kan sebenarnya adalah hasil penyelidikan kolektif, lalu juga lewat dokumentasi dan kesaksian. Tapi kalau misalnya bermainnya cara kayak gini, sejarah itu bukan lagi menjadi history, tapi menjadi his story, alias cerita versi dia. Nah kalau history, historinya jadi satu kata kan. Nah kalau ini his story, cerita dia. Suka-suka dia, karena dia yang punya kuasa. Dia yang lagi berkuasa nih sekarang. Dia yang nentuin cerita versi dia sendiri. Nah, ketika sejarah dikendalikan oleh orang-orang yang seperti ini, kita nih sebagai masyarakat, nanti hanya diwarisi narasi yang udah dipoles sana sini, seperti tadi gue bilang. Di mana korban jadi pembohong, jadi yang salah, tapi si penguasa jadi pahlawan. Nah, ini mirip kayak zaman apa? Tuh, zaman Orde Baru. Nah, lalu yang bikin miris adalah sebenarnya gini. Fadlizon itu kan sebenarnya bukan orang baru. Dia bukan orang yang awam terhadap isu HAM, diskriminasi, atau kekerasan yang dilakukan oleh negara. Namun akhirnya kalau gue lihat ya selain Fadlizon juga ada beberapa orang sih yang aktivis reformasi 98 dulunya, sekarang masuk ke pemerintahan, lu jadi melihat orang yang berubah banget. Yang akhirnya kita jadi juga ngelihat tidak semua aktivis reformasi itu sebenarnya emang benar-benar peduli dengan nilai-nilai reformasi ketika mereka perjuangkan dulu. Jadi reformasi itu kayak cuman buat kendaraan doang aja. Begitu mereka sampai di kursi kekuasaan, ya idealismenya udah tuh dibuang. Yang penting mereka dapat posisi, dapat jabatan, dapat pengaruh, dapat uang. Dan gue yakin sebenarnya Fadlizon ini bukan cuma sekedar lupa dalam tanda kutip. Ini sebenarnya pengkhianatan terang-terangan terhadap perjuangan yang dulu dia sendiri ikuti. Kenapa ini bahaya dan kita perlu aware dan kita perlu bersuara? Karena ketika pejabat publik, apalagi dulu yang dikenal vokal, malah menyangkal tragedi ini, akhirnya narasi ini hanya akan menjadi legitimasi buat penguasa untuk menghapus fakta-fakta yang ada. Dan korban makin dipojokin, makin dipersalahkan. Dan pelaku kejahatannya yang harusnya dihukum ya malah ya udah dibiarin aja. Seakan-akan hukum nggak bisa menyentuh dia kebal hukum. Dan generasi yang baru yang nggak mengalami hal ini, ya nggak tahu kebenaran sebenarnya itu seperti apa. Ini kan sebenarnya mirip juga dengan generasi gua lah misalnya ya, contoh, gua kelahiran tahun 80-an, mengalami 98, tapi kan kalau misalnya bahas kejadian di tahun 65 seperti apa, ya gua nggak tahu, gua nggak paham, gua nggak mengalaminya. Gua hanya membaca apa yang ada di buku pelajaran, buku sejarah.
Nah, ternyata nggak 100% betul. Karena apa? Ya karena narasinya udah diatur sama pemerintah. Balik lagi, bukan history atau sejarah, tapi his story. Cerita versi dia. Nah, menurut gua sebenarnya kita tuh harus menolak menjadi amnesia secara kolektif. Karena sejarah yang tidak diakui, itu sama dengan luka yang tidak pernah akan sembuh. Terutama untuk para korbannya. Dan luka yang tidak akan sembuh itu akan terus bernanah. Kita tuh sebenarnya ketika reformasi 1998 itu, kita tuh berutang kepada para korban. Baik korban yang 4 mahasiswa Trisakti, para perempuan keturunan Tionghoa yang menjadi korban kekerasan seksual, dan aktivis-aktivis yang sampai sekarang masih hilang, yang hilang nggak tahu jejaknya, kita tuh berutang sama mereka sebenarnya. Karena kalau nggak ada pengorbanan mereka, mungkin kita nggak ada di titik sekarang. Jadi bukan cuma karena mereka layak mendapatkan keadilan doang, tapi ini sebenarnya juga agar kita nih nggak tumbuh jadi bangsa yang pengecut, yang takut menghadapi masa lalunya sendiri. Oleh karena itu, kalau lu merasa video ini penting, silahkan bantu sebarkan, bagikan. Jangan biarkan suara orang, suara korban terutama, dibungkam oleh orang-orang yang dulunya tuh berdiri di panggung perlawanan, tapi sekarang memilih bersembunyi di balik kuasa dan ingin membuat narasi palsu.